Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Temu lagi saudaraku Selasa Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kotam ya. Kotam pusaka weton Selasa Legi. Ada yang mengatakan kotam weton Selasa Legi ya, memiliki pusaka ya Singo Barong ya. Memiliki kotam macan putih dan sebagainya. Teman-teman Selasa Legi, jangan percaya katanya ya. Pahami materi yang saya sampaikan, lalu identifikasi ya. Identifikasi baik secara logika maupun secara metafisika ya. Kita kupas ya makna harfiah ya, definisi dari kotam pusaka. Kotam adalah makhluk halus, pembantu. Kotam itu bahasa Arab artinya pembantu, bahasa Jawa perewangan, bahasa Indonesia pembantu ya. Pusaka adalah benda yang memiliki kekuatan energi. Nah, kotam pusaka adalah makhluk halus ya, jin yang menempati sebuah pusaka ya. Jadi kalau teman-teman Selasa Legi ya, di rumahnya ada pusaka ya, entah keris entah tumbak ya, bisa jadi Anda diikuti oleh kotam pusaka. Nah, kotam pusaka ini bisa Anda beli ya. Misalnya ada pameran keris, Anda terus beli gitu ya. Itu juga ada kotamnya ya, ada jinnya. Atau Anda nemu ya, jalan-jalan di sungai tiba-tiba nemu. Atau Anda ini penarikan ya, ritual penarikan kan banyak loh, ritual penarikan pusaka. Atau Anda dikasih oleh leluhur-leluhur Anda. Lah kebanyakan pusaka-pusaka yang kuno ya, pusaka-pusaka yang sepuh itu memiliki kotam atau ditempati makhluk halus. Nah, makhluk halus yang memiliki fungsi biasanya sesuai dengan gambarnya, gambar pamor ya, atau jenis ya, itu biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan pusakanya sendiri itu benda mati ya, pusakanya sendiri itu benda mati, tidak memiliki kekuatan apapun ya, hanya memiliki keindahan estetik ya. Biasanya pusaka itu keris ya, itu memiliki keindahan karena dibuat dari berbagai jenis logam. Nah, kenapa kok pusaka itu memiliki kotam? Karena pada proses ya, pembuatan pusaka itu memang sengaja gitu ya, memang sengaja dimasukkan ya, dimasukkan makhluk halus yang memiliki fungsi sesuai dengan pemesannya. Nah, inilah yang disebut dengan kotam pusaka. Jadi kalau teman-teman Selasa Legi di rumah Anda ada pusaka ya, ada pusaka ya, maka kemungkinan besar Anda diikuti oleh kotam pusaka tersebut ya. Lah, ilmu untuk bisa melihat ya kotam yang ada di dalam pusaka atau kotam yang ada di dalam benda-benda bertuah ya, itu adalah ilmu tayuh, kemampuan olah rasa, kemampuan olah batin, kemampuan peka suasana alam. Itu yang harus Anda kuasai. Tidak semua benda pusaka itu ada kotamnya ya. Ada juga yang kotamnya sudah pergi juga ada. Ada juga yang memang dari pembentukannya memang tidak diisi juga ada ya. Nah, biasanya kotam pusaka ini ya, ketika itu memang cocok dengan diri Anda, maka Anda akan memiliki kontak rasa, kontak batin dengan penunggu pusaka tersebut ya. Anda bisa merasakan ya, misalkan merinding ya, panas, dingin ya, ketika Anda menyentuh pusaka tersebut, itu bisa terjadi. Atau Anda bisa melihat
jin yang ada di dalam pusaka tersebut. Ya. Nah, seperti yang saya alami, saya bisa melihat ya, jin yang ada di dalam pusaka tersebut. Ya, dari saat saya dikasih pusaka itu saya sudah bisa melihat, tapi saya tidak paham kalau makhluk itu penghuni pusaka itu. Gitu. Tidak paham saya, tapi selalu ngikut saya. Gitu. Nah, ketika saya sudah paham ya, lebih detail ya, lebih belajar ya, belajar olah rasa, belajar olah batin ya, peka suasana alam. Akhirnya saya coba komunikasi, kontak rasa, komunikasi batin dengan pusaka tersebut. Akhirnya dia ngaku ya, bahwasanya dia itu yang menempati pusaka yang saya miliki ya, pusaka tinggalan ya, tinggalan mbah. Itu teman-teman ya. Jadi kodam pusaka itu seperti itu ya, adalah jin yang menempati sebuah pusaka, dan ini juga bisa menyerupai orangnya ya. Misalkan pusaka saya ini dulu dipegang mbah saya ya, kodam yang menempati pusaka ini bisa menyerupai mbah saya, sehingga banyak orang itu ketipu ya, bahwasanya kodam pusaka atau jin yang menempati sebuah pusaka dianggap adalah leluhur saya. Nah, itu salah ya. Nah, saya juga pernah ya mengalami fenomena seperti itu ya. Ketika saya datang ke sebuah makam ya, ke sebuah makam ya, itu juga menyerupai gitu loh ya. Jadi kodam atau jin itu menyerupai ya yang dimakamkan di situ gitu. Ya, konon ceritanya itu adalah makam pahlawan deh. Ya, pahlawan nasional. Saya datang ke sana ya. Nah, itu ketemu dengan itu pahlawannya itu. Tapi dalam batin saya ini tidak mungkin, ini bukan pahlawan, ini jin ini. Ya. Nah, setelah itu dia berubah jadi naga. Setelah itu berubah jadi tumbak. Jadi ada dua makamnya. Itu yang pertama, yang satu Kembang Wijaya Kusumo. Ya, jadi yang dimakamkan di tempat itu adalah benda pusaka yang ditempati makhluk halus. Itulah yang disebut dengan kodam pusaka. Apakah teman-teman selasa lagi memiliki kodam pusaka? Anda cek di rumah Anda, ada pusaka Anda. Kalau ada, belajar ilmu tayyum supaya Anda bisa berkomunikasi, supaya Anda bisa berinteraksi. Dan yang paling penting Anda mampu mengendalikan pusaka itu. Jangan sampai hidupmu banyak masalah karena pusaka yang ada di dalam rumahmu ya tidak terkondisikan. Wes pokoknya mbok gledakno, padahal di dalamnya ada makhluk halus yang bersemayam, yaitu kodam pusaka. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu.